Bab 1239, Hidup dan mati adalah kebenaran yang mutlak. Anak muda, apa kamu tahu siapa aku? Aku tidak tahu, tidak perlu tahu juga. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sendiri. Kamu tahu apa yang ada di atas 9 alam surgawi? Agam membuka matanya, menatap pria tua itu dengan perlahan, lalu dia menggelengkan kepalanya. Pria tua itu menatap Agam dalam-dalam dan berkata, "Kamu memang pantas disebut sebagai penguasa neraka, tidak panik sama sekali ketika ada perubahan keadaan." Penguasa neraka. Nama yang banyak disebut orang-orang, tetapi begitu disebut oleh pria tua ini, terdengar seperti bukan identitas biasa, melainkan sebuah keberadaan yang lebih misterius. 9 alam surgawi adalah istilah umum yang mewakili keadilan dan pemeliharaan. Di atas 9 alam surgawi, ada kekuatan inti yang merupakan 6 arah. Kamu harusnya tidak asing dengan ini. Namaku Jericho, aku adalah pemimpin jalan duniawi dari 6 arah di dunia. Agam terkekeh dan berkata, 6 arah, jalan duniawi? Kalian tahu bagaimana membagi kekuasaan, tetapi apa kalian benar-benar memahami arti dari 6 arah? Tentu saja tidak lebih paham dari kamu. Ujar Jericho dengan tenang. Tidak bahagia, tidak marah, tidak rendah hati, dan tidak angkuh. Orang di depannya ini adalah lawan paling kuat yang pernah ditemui Agam. Keberadaan yang dapat menjaga keseimbangan 9 alam pasti memiliki kekuatannya yang tak tergoyahkan. Coba ceritakan padaku. Emosi Agam masih tidak berubah sedikit pun. Penguasa neraka, kamu terlalu banyak ikut campur. Jericho diam dan melanjutkan. Harusnya kamu lepaskan kendali di dunia dan kembali ke dunia bawah untuk melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan di sana, bukannya berinkarnasi ke dunia untuk melakukan hal-hal yang berlebihan. Berlebihan? Agam tersenyum pelan. Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan melakukannya? Kamu masih belum benar-benar memahami perubahan hidup. Jericho mengangkat telapak tangannya yang keriput. Debu di taman di kejauhan berputar-putar dan tertahan di udara. Dia dengan perlahan berkata, manusia seperti partikel pasir. Semua perjuangan mereka tampak begitu tidak berarti dalam perkembangan makhluk hidup. Yang kamu lakukan juga sama. Tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Selain itu, yang kamu lakukan juga akan mengganggu aturan operasi dan merugikan lebih banyak orang. Hujan membersihkan debu yang melayang di udara dan kembali ke bumi, menjadi bagian dari lumpur. Agam mencibir dan berkata, dengan pemulihan sebab dan akibat, kematian tidak bisa dihindari. Tapi, kematian ini tidak ditargetkan pada orang biasa, tetapi orang jahat besar yang telah melakukan banyak dosa. Keberadaan orang jahat juga diperlukan. Ujar Jericho perlahan. Agam tertawa. Memang, tapi menurutmu apa yang aku lakukan? Menurutmu, kenapa aku mengembalikan sebab dan akibat? Kamu punya kekuatan dan status yang sangat kuat. Kamu juga punya usia panjang yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Kamu berdiri di sudut pandang yang jauh di atas untuk melihat masalah ini. Kamu sangat rasional dan teliti, tetapi kalau kamu adalah manusia-manusia di dunia fana, apa kamu masih akan melihat semua ini dengan sikap tidak peduli seperti sekarang? Kamu akan melakukan itu. Tanpa menunggu Jericho berbicara, Agam malah menjawab. Semua orang bisa mengatakan hal-hal bijak, tapi ketika semua masalah itu jatuh padamu, maka kenyataannya akan berbeda. Kamu tidak akan bisa memahaminya karena kamu belum pernah mengalami. Agam menunjuk ke koridor darurat rumah sakit dan berkata, kamu tahu berapa banyak orang yang mengalami kesulitan dan seluruh hidup mereka jadi hancur? 200 juta adalah jumlah yang sangat kecil bagimu. Tapi, bagi sebagian besar, karena tidak ada 200 juta, mereka harus dengan sangat menderita melepaskan orang tua mereka, anak-anak mereka, bahkan orang yang mereka cintai. Tahukah kamu bahwa banyak kesengsaraan yang mereka alami berasal dari ketidakadilan? Kamu tahu, pemikiranmu terlepas dari dunia nyata, kamu hanya bisa berdiri tinggi di atas sana, tapi kamu tidak bisa berempati dengan mereka. Yang kamu wakili hanya sejumlah kecil orang. Kamu tidak bisa menilai orang biasa. Singkatnya, kamu tidak pantas. Jericho diam sebentar, lalu dia berkata, kamu harusnya tahu apa itu kenyataan dan apa itu kepalsuan. Bagimu, apa yang telah kulakukan adalah kepalsuan, yang ada di bawah kakimu adalah kenyataan. Agam terkekeh. Baguslah kalau kamu tahu.
ujar Jericho dengan nada dingin. Apa menurutmu apa yang baru saja aku katakan adalah kebenaran? Agam tersenyum main-main. Kebenaran hanya ada di tangan beberapa orang. Kamu punya kualifikasi untuk menjadi bagian dari kelompok kecil itu, ujar Jericho perlahan. Salah! Agam mencibir. Ketika aku tahu bahwa kamu adalah seorang master dari 6 arah dan jalan duniawi, aku kira kamu benar-benar hebat. Sekarang aku menyadari kalau aku salah. Kamu tidak tahu apa-apa. Asal kamu tahu ya, kebenaran ada di tangan mayoritas. Kamu tahu kenapa? Karena mayoritas berpikir kalau kebenaran ada di tangan segelintir orang. Mereka semua berpikir kalau mereka adalah salah satu dari kelompok kecil itu, sama seperti yang kamu pikirkan. Dengan kata lain, tidak ada kebenaran mutlak, hanya kebenaran yang relatif. Bagimu, kehidupan adalah saling menghancurkan. Itu aturan yang ada tidak akan berubah selamanya dan inilah kebenarannya. Tapi, bagiku justru sebaliknya. Agam menatapnya Jericho yang tatapannya telah berubah. Pandangannya seperti menembus perubahan dunia, nada suaranya yang dingin perlahan terdengar. Kamu bilang kalau kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas jalan duniawi, aku meragukannya. Hujan makin deras. Tampak ada cahaya berkedip-kedip di kejauhan di tengah hujan itu. Udara dingin memperlambat semuanya. Tercium bau kembang api. Angin malam bertiup kencang. Hujan lebat membasahi seluruh tempat. Yang kamu maksud, aku mengerti. Jericho yang sebelumnya tak acuh seolah telah tercabik-cabik, menjadi muram dan terlihat seperti manusia biasa. Matanya merah padam. Tenggorokannya ditutupi dengan pembuluh darah yang mengerut, lalu dia berkata dengan suara seraknya. Tapi, karena itulah, aku tidak bisa melepaskanmu. Pemikiran Agam memang layak untuk penguasa neraka. Hal tersebut makin membuatnya, bahkan keberadaan di belakangnya, merasa begitu takut. Itu urusanmu. Agam menurunkan lengannya dan agak menekuk jari kanannya. Cahaya merah darah muncul di telapak tangannya dan melepaskan energi kematian. Klang! Pisau pembunuh dewa muncul. Dibarengi dengan raungan naga. Aura Agam seperti lautan yang luas dan tak terbatas, tetapi juga luar biasa tenang seperti air sumur kuno. Bila ingin bertarung, maka silakan. Itulah sikap Agam. Tidak rendah hati, tidak angkuh, tidak bangga, ataupun berlebihan. Hati Jericho pun merasa makin panik. Dia telah hidup selama ratusan tahun. Dia telah melihat banyak anak muda hebat dan sombong yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dibandingkan dengan pemuda di depannya sekarang, mereka semua tidak ada apa-apanya. Saat ini, Jericho akhirnya tergoyahkan. Dia sedikit menekuk telapak tangannya yang keriput dan orangnya terasa makin meluas. Dalam sesaat, kedua pria itu melesat ke langit bersama-sama. Mereka tampak sangat kompak. Kalau pertempuran dalam tingkatan seperti ini terjadi di daratan, semuanya dalam radius beberapa kilometer akan langsung rata seperti tanah. Sudin datang langsung ke bawah rumah sakit. Dia melihat langit malam yang tak berujung dan samar-samar mendengar raungan naga. Di atas awan yang tebal, pertempuran yang sangat sengit sedang terjadi. Siapapun yang ikut terlibat pasti akan mati dalam sekejap. Bab 1240, Orang yang paling tak terduga. Kekuatan Sudin terbatas. Pertempuran ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia campuri atau bahkan amati. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Seiring berlalunya waktu, suhu telah turun hingga ke -8 derajat. Hujan yang dingin juga berubah menjadi kepingan es dan berjatuhan bersama angin. Dua aura di atas terlalu kuat. Bagi orang biasa, mungkin tidak berpengaruh. Namun, aura mereka berdua sudah menyebabkan penindasan yang sangat besar pada Sudin yang ada tepat di bawahnya. Saat ini, dia tidak berbeda dengan orang cacat. Sudin menghela napas dan mengeluarkan ponsel, layarnya tertutup kepingan es. Setelah membersihkan es tersebut, dia mengetik dengan jarinya yang kaku, menekan sebuah kontak dengan gemetar, dan bersiap untuk menghubungi seseorang. Saat ini, layar menunjukkan nama dari orang yang dihubungi, Yipno. Gimana kondisinya? Hati Sudin menegang, entah karena terlalu dingin atau terlalu gugup. Bahkan napasnya pun menjadi tidak teratur. Keluarga Haryanti menolak untuk ikut campur. Benarkan kataku, usahamu sia-sia. Sudin tertawa sedih. Tapi,
Gibran telah menggunakan koneksi pribadinya untuk bernegosiasi dengan 6 arah. Yipno menambahkan kalimat ini, menyebabkan napas Sudin tiba-tiba sesak. Apa katamu? Gibran Haryanti telah... Sudin terkesiap. Sebagai kepala keluarga, Gibran benar-benar melawan tekanan dari anggota keluarga Haryanti yang lainnya dan melakukan hal yang bertentangan dengan kepentingan keluarga mereka. Apa yang telah dia lakukan? Apakah otaknya rusak? Meskipun Sudin memiliki secercah harapan, dia tidak menyangka bahwa Gibranlah yang akan melindungi Agam. Ini terlalu mengejutkan. Benar. Yipno menegaskan. Kenapa dia melakukan itu? Sudin masih tercengang. Bagaimanapun juga, Agam adalah cucunya. Yipno menjawab dengan lugas. Yipno, apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Apa yang kamu ketahui tentang kematian Raihan dan Dinda? Pikiran Sudin seperti sudah mati rasa, dia bahkan mengabaikan identitas Yipno sebagai ketua. Cucu, apakah identitas itu cukup? Apakah alasan itu cukup? Cukup apaan? Bagi klan tersembunyi, terutama klan super tersembunyi. Demi keuntungan, cucu dan anak pun bisa diabaikan begitu saja. Apalagi seorang pengkhianat dari keluarga Haryanti. Ketika Dinda diburu saat masih mengandung anak, Gibran tidak melindunginya. Saat ini, kenapa dia malah melindungi seorang cucu? Yipno terdiam. Ada hal yang bisa dijelaskan dan ada yang tidak. Dia sangat jelas tentang hal itu. Pantas saja, Agam sudah berada di ibu kota kekaisaran begitu lama, tapi keluarga Haryanti tidak menyerangnya sama sekali. Ternyata Gibran yang melindunginya diam-diam. Hehe, Yipno, menurutmu, apa Gibran berpihak dengan kita? Identitas dan posisi yang dia miliki, bukan milik kita berdua maupun keluarga Haryanti. Masalah ini sangat rumit. Cepat atau lambat kamu akan tahu. Yipno tidak berkata apa-apa lagi dan menutup telepon. Untuk menegosiasikan masalah ini, baik mental dan fisiknya sangat lelah. Sudin menenangkan pikirannya dan melihat ke medan perang di atas awan. Dia tidak tahu bagaimana pertempuran itu berlangsung. Tiba-tiba, dia mendapati kekuatan spiritualnya yang kembali normal dan hatinya agak panik. Pertempuran sudah berakhir. Siapa yang kalah dan siapa yang menang? Apakah negosiasi Gibran berhasil dan pertempuran diakhiri? Sebelum dia melihat Agam, dia tidak bisa mengambil kesimpulan. Di langit malam yang larut, sosok Agam dan Jericho perlahan jatuh ke daratan. Sudin melihat ke arah mereka dan tidak bisa menahan rasa takut. Pakaian Agam tampak compang-camping, ada bekas darah yang sangat menarik perhatian di wajahnya, tetapi auranya cukup tenang. Di sisi lain, Jericho malah tampak mengerikan. Seluruh tubuhnya compang-camping, rambutnya berantakan, bahunya tampak terbelah, tubuhnya tersayat di mana-mana, dan tulang bahunya terlihat dengan jelas. Setengah tubuhnya diwarnai merah dengan darah. Tidak hanya itu, aura Jericho juga kacau balau. Ekspresinya tampak bimbang, seolah sedang menolak sesuatu. Jelas sekali. Dalam pertempuran ini, Agam lebih baik dari dirinya. Jericho menekan aura di tubuhnya, lalu menoleh ke arah Sudin dan bertanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Sudin langsung tersadar dan berkata. Penanggung jawab, kejadian malam ini benar-benar kejahatan keji dari Jack Halis dan yang lainnya. Hukuman yang mereka terima memang sudah sepantasnya. Tolong berhenti menyerang. Setelah Sudin selesai berbicara, seekor burung cekaka terbang dan meledak di depan Jericho. Sebuah suara perlahan terdengar. Cepat kembali ke 6 arah. Masalah ini harus didiskusikan untuk jangka panjang. Jericho sedikit mengernyit. Ini sama sekali tidak sama dengan rencana mereka. Namun, karena sudah berkata demikian, dia pun tidak punya pilihan selain menurut. Penguasa neraka, mari kita lupakan masalah ini, tapi aku tetap akan mengatakan hal yang sama. Jangan peduli dengan apa yang tidak bisa kamu kontrol, jangan lakukan apa yang tidak seharusnya kamu lakukan. Kalau tidak, lain kali bukan cuma aku sendiri saja yang menyerang seperti ini. Jericho menatap Agam dalam-dalam, tatapannya penuh dengan ketakutan. Untung saja, Agam tidak benar-benar berniat membunuhnya. Kalau tidak, berarti kali ini nyawanya dilepaskan oleh Agam. Namun, sebenarnya dia juga memiliki kartu teruf. Rencana awalnya adalah dia akan menguji tingkatan kemampuan Agam terlebih dahulu. 2 orang lainnya akan mengambil kesempatan untuk menyerang lagi. Setelah itu, mereka bertiga akan mengepung dan melumpuhkan Agam. Namun,
Sekarang para petinggi ingin mundur, rencana itu pun akhirnya gagal. Jericho pergi dari sana. Sudin tampak agak tercengang. Perintah dari atasan baru saja diturunkan? Jericho berhenti bukan karena perintah itu. Namun, karena dia tidak bisa mengalahkan Agam, bahkan bisa juga karena tidak berani melawan. Agam, bagaimana kondisi luka-lukamu? Sudin menahan rasa terkejutnya dan kembali menatap Agam. Orang yang dapat mengendalikan jalan duniawi dari 6 arah, Jericho, dipukuli dengan mengenaskan. Kekuatan Agam tidak bisa diremehkan sama sekali. Sekarang, siapapun yang ingin menyerang Agam, pasti harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Agam acuh tak acuh dan mendesak kekuatan penguasa neraka untuk menyembuhkan luka-lukanya. Melihat luka-luka di tubuh Agam yang pulih dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, Sudin agak menganga dan langsung tersenyum kecut. Inilah penguasa neraka. Cedera? Selama dia belum mati, dia pasti bisa bertarung lagi. Ini juga merupakan kemampuan terbesarnya untuk menjungkir balikan klan tersembunyi. Selain itu, membuatnya bisa memulihkan sebab akibat dari alam D, E, dan G. Siapa yang mengerahkan kekuatan? Agam bertanya dengan samar. Baru saja dia berkelahi dengan Jericho. Meskipun dia bisa mengalahkan Jericho, Agam tahu betul bahwa dia pasti memiliki bala bantuan. Oleh karena itu, dia bermaksud untuk mempertahankan kekuatannya dan menyesuaikan untuk memulihkan luka dalam, sehingga dia dapat mempertahankan kondisi puncaknya untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Namun, yang mengejutkan Agam adalah Jericho benar-benar pergi begitu saja. Jelas sekali, seseorang pasti telah mengerahkan kekuatan dan menekan mereka. Sudin terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Ibnu? Tidak mungkin. Dia belum punya kemampuan sehebat itu. Keluarga Nil? Tidak mungkin. Agam merenung sedikit. Tiba-tiba, dia mendongakkan kepalanya dan berkata, Keluarga Haryanti? Berarti memang keluarga Haryanti. Melihat perubahan pada tatapan Sudin, Agam jadi yakin akan spekulasi ini. Dia pun langsung mengerutkan kening. Dia tidak bisa memahaminya. Sebagai musuh yang membunuh orang tuanya, mereka seharusnya ingin dia mati. Kenapa mereka berusaha menyuruh Jericho dan yang lainnya pergi dan membantu dirinya? Kepingan es berjatuhan dengan tenang. Taman kecil itu pun menjadi sunyi. Lupakan saja. Agam menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan merenungkan hal-hal yang tidak bisa dia fahami. Nanti dia akan tanyakan hal ini pada bibinya. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk. Di kediaman keluarga Haryanti, rumah leluhur. Sambil mengenakan mantel tipis, Gibran duduk di kursi mewah di sebuah halaman. Ada radio kuno di sebelahnya yang memutar alunan opera klasik. Alurnya berpusat pada cerita tentang membalas dendam. Bab 1241, Kunjungan Larut Malam. Jari-jari Gibran yang kuat mengetuk sandaran tangan di kursi, mulutnya menyenandungkan beberapa kata dari lagu opera klasik. Nada suaranya terdengar samar. Dia menatap hujan yang turun di teras sambil memegang secangkir teh panas, sambil terus bersenandung bersamaan dengan radio kuno di sampingnya. Sebagai pemimpin keluarga Haryanti, dia memiliki hak yang tidak terbatas. Dengan kekuatannya sendiri, dia berdiri di puncak 9 alam. Namun, saat ini, dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, dia tidak ditemani oleh siapapun. Seakan-akan masa lalunya telah sirna, hanya ada kesedihan yang tak ada habisnya. Terdengar suara ketukan di gerbang. Semua orang, tidak peduli sebesar apa kekuatan dan identitas yang dimiliki, harus masuk melalui gerbang itu. Begitulah aturannya. Ayah! Hilman keluar dari ruang samping. Gibran yang masih menghayati opera klasik hanya mengangguk santai. Hilman pergi untuk membuka pintu. Jenderal Hinata, ini sudah larut malam. Kenapa kalian datang ke sini? Diiringi dengan suara percikan air hujan, Hinata memimpin sekelompok orang untuk masuk. Hilman membangunkan penjaga pintu dan menyalakan lampu pintu. 2 lampu merah menyala di depan, membuat genangan air di depan pintu dan di halaman menjadi merah seperti darah. Di malam yang begitu damai, kenapa kalian datang ke sini? Gibran memutar cangkir tehnya tanpa mendongak sama sekali. Daun teh terbaik tenggelam ke dasar cangkir, melepaskan aroma teh bening terbaik. Dia meneguknya dan membuat secangkir teh lagi. Gibran, apa maksudmu? Ekspresi Hinata tampak dan langsung menantang.
Hilman mengerutkan kening dan berkata, Jenderal Hinata, ada apa berkunjung di larut malam? Katakanlah baik-baik. Hilman, kamu masih belum tahu, kan? Ayahmu ini, kepala keluarga Haryanti, telah menjadi pengkhianat malam ini. Hei, orang-orang tua dari 6 arah sudah bersiap menyerang Agam. Rencananya sudah diatur, tetapi ayahmu secara paksa membatalkan semua itu dengan koneksinya. Ekspresi Hilman agak berubah. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Bajingan kecil itu masih ada di luar sana, hidup dengan gagah dan bahagia. Bagaimana dengan keluarga Haryanti? Haha, dia sudah menggertak kita semua, tapi kita tidak hanya diam saja, tapi juga membantunya. Apa itu bukan berkhianat? Hinata tertawa muram, rekan-rekannya di belakangnya juga ikut tertawa. Mereka terus tertawa. Gibran seakan-akan tidak mendengarnya. Tawa mereka pun menjadi makin kecil. Akhirnya, melihat Gibran yang acuh tak acuh, Hinata pun tidak bisa tertawa lagi. Mata Hinata menyipit. Gibran, kamu harus memberikan penjelasan. Ini adalah bagian dari rencana. Gibran berkata dengan acuh tak acuh. Rencana apa? Coba bilang, aku akan mendengarkan. Hinata mencibir dan berkata, kamu harus pikirkan baik-baik, beberapa kekuatan lain juga sudah meminta penjelasan dari kami. Kalau penjelasannya tidak masuk akal, memangnya kamu mau memikul tanggung jawab? Siapapun yang keberatan, suruh mereka datang padaku. Sesederhana itu. Gibran melambaikan tangannya, seolah-olah mengusir tamu. Kamu mengkhianati klan. Hinata dengan marah menegur. Ketika Yipno meminta bantuan, keluarga Haryanti menentangnya secara serempak, tetapi kamu malah menggunakan koneksi pribadimu. Apa kamu ingin melawan seluruh keluarga Haryanti? Keberadaan bajingan kecil itu sudah menjadi ancaman bagi kita. Dia bisa hidup sampai hari ini karena kesalahan keluarga kita. Kalau aku tidak membunuhnya, rasa malu keluarga Haryanti akan bertahan selamanya. Begitu dia selesai berkata demikian, hujan di halaman tiba-tiba makin deras dan halaman itu diselimuti oleh hawa dingin. Lampu merah yang menyinari halaman jadi berkedip-kedip, seolah-olah akan padam kapan saja. Suasana di sana sangat dingin. Daun teh tampak bergulung di dalam cangkir, membentuk pusaran kecil. Ekspresi Gibran tetap tak berubah. Dia dengan hati-hati mencicipi teh panas di cangkirnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Siapa kepala keluarga Haryanti? Ekspresi Hinata menjadi suram. Ekspresi rekan-rekan di belakangnya juga berubah. Tentu saja kamu. Hinata tersenyum. Gibran mengangguk perlahan. Baguslah kalau kamu tahu. Bawa orang-orangmu pergi. Aku akan menyelesaikan masalah Agam. Batas waktu? Besok pagi, dia akan datang ke keluarga Haryanti. Bagaimana rencanamu untuk melakukannya? Aku bisa mengutus orang untuk mengepung dan menekannya. Hei, pasti akan kutangani dengan bersih dan bagus. Hinata mengungkapkan senyum licik. Kalau kamu adalah kepala keluarga Haryanti, kamu bisa siap membantu kapan saja. Sayangnya, kamu bukan. Gibran meletakkan cangkir tehnya dan bersandar di kursi. Mengabaikan ekspresi geram Hinata, dia berkata dengan ringan. Kamu bisa pergi sekarang. Gibran, ingat ya, kamu adalah. Hinata hendak mempersulit, tiba-tiba merasa tercekik. Butiran air hujan langsung terhenti di udara. Bahkan angin yang sebelumnya masih bertiup ringan langsung hilang. Ketika Gibran meliriknya, Hinata dan rekan-rekannya merasakan darah mereka menjadi panas dan pembuluh darah akan meledak. Rasa kematian yang kuat menyapu hati mereka. Ekspresi mereka semua berubah jadi menyedihkan. Gibran Haryanti. Dia adalah anggota keluarga Haryanti yang terkuat. Kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Walaupun di antara mereka tidak ada yang lemah, di depan Gibran, tidak ada peluang sama sekali untuk menang. Keluar! Gibran berkata dengan acuh tak acuh. Hinata membuka matanya sekuat tenaga. Pupil matanya memerah, bola matanya hampir pecah. Dadanya terangkat dengan keras, ada aliran darah yang merembes keluar dari sudut mulutnya. Hinata pun hampir tersandung hingga jatuh. Jenderal! Yang lainnya buru-buru membantu. Hinata menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Gibran, tetapi dia tidak berani marah. Dia mendorong orang-orang di sekitarnya dan berbalik untuk pergi. Pak Gibran, kami pergi dulu.
yang lain tidak memiliki keberanian seperti Hinata. Mereka membungkuk dengan hormat kepada Gibran. Gibran pun mengangguk ringan, lalu mereka langsung bergegas pergi. Mereka berdesakan ke pintu dan saling mendorong, tidak berani tinggal lebih lama lagi di sana. Halaman yang sebelumnya ramai menjadi jauh lebih sepi. "Matikan lampu," kata Gibran. Lampu merah di sana langsung padam. Dengan ekspresi suram, Hilman berjalan mendekat dan berkata, "Ayah, mengapa kamu menggunakan koneksimu untuk membantu bajingan kecil itu?" Gibran meliriknya. "Aku membutuhkannya untuk menahan Hinata dan yang lainnya. Apa penjelasan ini memuaskanmu?" Ekspresi Hilman berubah. "Ayah, jangan berbohong padaku. Hinata sama sekali bukan ancaman bagimu. Kamu bisa dengan sangat mudah menghadapinya. Kamu masih terlalu muda." Gibran menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau aku turun takhta, kamu punya keyakinan sebesar apa untuk menjadi kepala keluarga Haryanti?" Hilman pun terdiam. Hinata dan kekuatan lainnya dalam garis keturunan mereka saling terkait. Gibran memiliki kekuatan terbesar. Namun, orang-orang itu hanya mematuhi ayahnya, bukan pada dirinya. Begitu ayahnya turun takhta, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup atau tidak. Hilman bertanya, "Apa Anda melakukan semua ini untuk saya? Istirahatlah." Gibran melambaikan tangannya. Mata Hilman berkedip, tidak mengatakan apa-apa lagi. Lalu, dia berbalik dan menghilang dari halaman. Hujan kembali turun dengan tenang. Ada sedikit percikan air yang mendarat di bawah kursi Gibran. Halamannya jadi sunyi, suara opera klasik dari radio lama terdengar jauh lebih keras. Gibran mengambil cangkir teh dan melihat langit yang sudah gelap. Dia menggelengkan kepalanya dan bernyanyi dengan suara rendah, mengikuti alunan lagu dari radio tua tersebut sambil bersenandung.